Acara ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Senangnya pemirsa, rasanya hari ini aku Feral Amartia bisa jumpa lagi dengan pemirsa di program yang selalu setia menemani pemirsa untuk menuju berbuka puasa, ialah program Anten Nunggu Buko. Nah pemirsa, tentunya Cak Biaso Anten Nunggu Buko akan menemani pemirsa dengan menyajikan ceramah-ceramah yang tentunya insya Allah akan inspiratif dan bermanfaat bagi orang banyak apabila diterapkan dan disebarkan kepada orang banyak. Nah pemirsa, di awal segmen ini tentunya aku mengingatkan kembali pemirsa untuk menyaksikan Anten Nunggu Buko sampai selesai, karena nanti di penghujung program ini akan ada hadiah, kuis berhadiah yang bisa diberikan kepada pemirsa bagi yang berhasil menjawab pertanyaan yang diberikan oleh PAL TV. Nah tentunya pemirsa, tidak terasa ini alhamdulillah sudah memasuki 18 Ramadan 1442 Hijriah, yang artinya ini mungkin sudah tidak lebih lagi dari 2 minggu ya pemirsa, masuk kita untuk fokus beribadah di bulan suci Ramadan ini. Nah, ada salahnya tentunya sembari beribadah di bulan suci itu kita menambah ilmu, menambah wawasan, mendengarkan ceramah-ceramah yang tentunya dari ustadz-ustadz yang sudah tidak asing lagi, utamanya di seputaran kota Palembang ini. Nah pemirsa, Anten Nunggu Buko tahun 2021 ini tidak akan meriah, tidak akan seru rasanya tanpa ada dukungan dari sponsor yang sudah mendukung pelaksanaan acara ini. Yolah kami ucapkan mau kasih banyak, yang pertama untuk beras PT Blitang Panen Raya dan beras Raja, juga yang kedua untuk Toko Karpet 129. Nah untuk pemirsa juga bagi yang ingin berdialog interaktif bisa hubungi di 0711 38 0022. Pemirsa, Anten Nunggu Buko hari ini 30 April 2021, tema kita ialah tentang 3 kesucian yang harus digapai dalam bulan Ramadan. Apa 3 kesucian itu akan kita bahas bersama dengan narasumber kita yang terhormat, ialah Dr. Haji Kemas Badarudin Ali MAG atau Ustadz Badar ya ini panggilannya. Iya. Baik. Assalamualaikum Ustadz Badar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tampak cerah Ustadz, pakai baju sama putih-putih. Iya, putih itu suci. Suci, baik. Ustadz Badar, tentunya untuk mengawali Anten Nunggu Buko hari ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu ceramah pengantar dari Ustadz Badarudin Ali mengenai tema kita hari ini. Ustadz Badar, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatan wassalamu daiman ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa PAL TV yang setia, yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita bersyukur hari ini tanggal 18 Ramadan. Hari di saat kita harus selalu berhitung. Mari perhitungkan amal yang sudah kita lakukan selama Ramadan. Ingat Rasulullah katakan bahwa man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang sudah lalu. Pahami betul bahwa qoma di situ ibadah di siang hari dan bangun juga di malam hari, minimal dengan sholat tarawih. Kemudian dia amalkan itu berdasarkan imannya kepada Allah, bukan karena minta puji, bukan karena tidak enak dan sebagainya. Dan yang ketiga, penuh perhitungan. Jadi mari kita tanya sekarang, ibu-ibu, bapak yang terhormat, hari ini hari ke-18, ada perubahan dari kita nih. Kalau dulu brengsek, masih brengsek apa tidak? Nah, ditanyakan. Nah, itulah yang harus kita capai nanti. Ada 3 kesucian yang harus kita selesaikan. Karena memang kita pahami bahwa Ramadan itu mensucikan. Karena bulan-bulan yang suci, Allah siapkan Ramadan karena Allah sayang dengan kita agar kita kembali kepada kesucian. Nah, 3 kesucian ini harus kita bahas. Yang pertama yang disebut dengan tazkiyatun nafas, mensucikan diri. Rasulullah SAW ketika beliau selesai perang Badar, beliau ingatkan, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Qalu ayu jihadil akbar ya Rasulullah? Qala jihadun nafas. Rasulullah ingatkan pada sahabat ketika sahabat sedang capek-capeknya, habis perang yang sangat dahsyat, itu perang Badar. Perang Badar ini luar biasa dahsyatnya. Yang paling dahsyat itu perang Badar. Maka Rasulullah menjamin semua orang yang berperang di perang Badar masuk surga. Rasulullah memberikan tempat yang terhormat bagi mereka alumni perang Badar itu. Maka ketika pulang dari situ Rasulullah katakan, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru balik dari perang sangat kecil
akan menuju perang sangat besar. Sahabat kaget, ya Rasulullah, perang apa lagi lebih besar dari ini? Rasulullah katakan, perang paling besar itu adalah perang melawan hawa nafsu, jihadun nafas. Inilah yang harus kita sucikan. Bagaimana nafsu kita tundukkan di bulan Ramadan. Bagaimana upaya-upaya kita agar kita tidak terbelenggu dengan nafsu kita. Agar kita tidak tipu daya setan, karena kita harus kembali kepada kesucian. Allah dalam suci katakan, inni khalaqtu ibadi hunafa. Sesungguhnya aku jadikan hambaku itu dalam kondisi yang suci, hanif. Hanif itu rindu dengan Allah. Jadi orang yang suci, buktinya rindu dengan Allah. Pak Haji saya datang setan. Setan yang mengganggu mereka, fakal mandiri. Maka mereka berpaling dari agamanya. Mulai mereka menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ingat inilah yang harus kita ingat betul. Bahwa kita ini harus suci dari harta, dari amal, dan dari diri. Nah, yang pertama dari diri ini, bagaimana kita sucikan diri kita. Ini akan bersih dari semua syahwat dan nafsu yang mengganggu hidup dan kehidupan kita. Tipu daya setan selalu datang, maka kita katakan ini shaim, aku puasa. Dan nanti kesucian diri itu ditandai dengan zakatul fitri. Zakat fitrah. Ingat itu Rasulullah katakan pada doa zakatul fitri tuhratan li shaimil laghi war rafas wa tu'imul fuqara. Telah diwajibkan oleh Allah mengeluarkan zakat fitrah itu dua fungsinya. Pertama, mensucikan yang berpuasa. Minal laghi war rafas. Mungkin ada ucapan, ada tindakan yang kurang pantas di bulan Ramadan ini, maka dia sucikan dengan zakat fitrahnya. Dan yang kedua fungsinya tut'imul fuqara, memberi makan kepada fakir miskin. Nah, ini harus kita capai. Kemudian yang kedua, tazkiyatul amal. Setelah kita sucikan diri kita menjadi baik, terhindar dari semua syahwat dan nafsu yang mengganggu kehidupan kita, yang menjerumus kita ke api neraka, maka kita ingat juga tazkiyatul amal. Bersihkan amal kita. Pertama, bersihkan dari khurafat. Ada tindakan-tindakan yang tidak benar, menganggap ada kuasa lain selain Allah, sering mendatangi tempat puji-pujian yang bentuknya berhala, menganggap ada jimat misalnya, pengakuan dengan dukun-dukun dan lain sebagainya, ini dihindari. Ikhlas karena Allah yang diharapkan. Sucikan amal kita, karena amal ini nanti akan diperhitungkan sesuai dengan niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Bahwa pahami, Rasulullah ingatkan betul, amal itu terhitung dari niat. Dan yang dihitung niatnya, maka sucikan niat amal ibadah yang kita lakukan selama Ramadan ini, dengan berbagai tuntunan Rasulullah SAW itu, maka insya Allah amal kita akan membawa kita ke surganya Allah. Nah, yang ketiga, tazkiyatul mal. Bersihkan harta. Walaupun tidak ada tuntunan, tapi ini betul-betul Ramadan, kita sucikan harta kita. Dan harta itu disucikan hanya satu jalan, yaitu disedekahkan. Sedekah itu dalam bentuk zakat, infak, hadiah, wakaf, dan sebagainya. Di mana kita sadar betul dalam harta kita, wa fi amwalihim hakun lisa'il wal mahrum. Dalam harta yang kita miliki ada hak fakir miskin yang harus kita keluarkan, baik diminta ataupun tidak diminta. Jadi harta yang kita kumpulkan tanpa kita sucikan dengan sedekah, maka dia akan menjadi kotor. Ibarat air yang tergenang dalam satu kolam. Kolam itu kalau tidak pernah dikuras, tidak pernah diganti airnya, maka kolamnya menjadi butek. Jadi jahat dia. Karena itu kita bersihkan harta kita dengan banyak-banyak bersedekah. Ada kesempatan, silakan sedekahkan kepada Allah SWT melalui berbagai lembaga, melalui berbagai orang fakir miskin yang membutuhkan amal itu. Ini untuk sementara. Baik, terima kasih Ustadz Badar untuk ceramah pengantarnya, dan pemirsa juga Ustadz Badar, kita masih akan membahas lagi. Jadi intinya 3 kesucian yang digapai tadi ialah kesucian jiwa, kesucian diri tadi Ustadz ya, kemudian kesucian harta, amal, dan kesucian amal Ustadz ya. Baik, untuk pemirsa masih kita akan bahas lagi 3 kesucian ini, jadi jangan kemana-mana. Selain satu ini, tetap di antena Tenunggu Buko. Terima kasih pemirsa, masih menyaksikan antena Tenunggu Buko. Dan pemirsa, ini aku nak ingatkan lagi, jangan lupa untuk menyaksikan antena Tenunggu Buko ini sampai akhir program, karena akan ada kuis berhadiah yang dipersembahkan oleh Beras Raja. Nah, ini kembali lagi kita Pak Ustadz Badar, kita ngomongin soal yang tema kita hari ini, 3 kesucian tadi Ustadz ya. Nah, yang pertama tadi mungkin menarik untuk membahas soal kesucian amal, kesucian jiwa, ini berkaitan kayaknya Ustadz ya.
cak mana ini Ustaz untuk meluruskan niat dalam melakukan ibadah tadi Ustaz? Karena kalau perkara hati ini agak sulit nih kayak Ustaz. Hati ini kan bolak-balik. Iya. Dan di situ tempat setan. Oh. Di iya. setan tuh nganggu di hati. Bersemayam Di di hati ini gitu ya. harus betul-betul kita ikhlaskan. Ketika beribadah hanya karena Allah, lillahi ta'ala. Jangan ada niatan lain. Di Prabu Nisa, kita bagaimana ibadah itu karena Allah. Bahkan mengharapkan pahala pun tidak boleh. Karena kita hamba Allah, bersyukur dengan Allah, ya kita mengabdi. Karena perintahnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita hanya untuk beribadah, kan itu kita ibadah. Ibadah saja. Kalau ini bersih. Kemudian ada wong yang dia sholat Ustaz. Dia melakukan sholat, sudah berniat, aku nak sholat, aku nak berdoa supaya jabatan aku naik, aku dapat hati dia. Nah ini cak Ustaz. Itu yang tidak dibenarkan. Dan niatan lain, boleh saja, cuman jangan terlalu mengharapkan sesuatu, apalagi orientasinya dunia. Kita kan tempat kita di akhirat, bukan di dunia. Dunia hanya sementara, wey. Tempat kita di akhirat. Mana bahagia itu di akhirat, bukan di dunia. Tapi di dunia ini kita bahagia juga. Karena itu boleh minta itu. Tetapi tidak boleh kita ibadah itu karena mengharapkan sesuatu itu. Maka Rabi'atul Adawiyah, dia berdoa, ya Allah, kalau ibadahku ini mengharapkan surga, tolong kau jauh ke surga itu. Kalau ibadah aku takut neraka, masuk aku neraka tidak apa-apa. Tapi ya Allah, aku ibadah ini karena aku cinta dengan kau. Karena aku sadar aku ini hambamu yang kau ciptakan. Karena aku bersyukur, tercipta di dunia ini, aku akan mengabdi untukmu. Itu lillahi ta'ala. Bagaimana amal ini betul karena lillahi ta'ala. Nah, kemudian kita bersihkan hati kita. Dalam sholat misalnya. Ketika takbir kata Rasulullah, setan tuh terbanting yo, ada yang masuk. Kita tahan dulu ini Pak Ustadz Badar, karena ada penelpon. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum, dengan siapa dan di mana? Halo, semua, Cek. Iya, dengan siapa dan di mana ini, Bang Cek? Eko. Pak Eko di mana? Jawa. Baik, silakan Pak Eko bertanya dengan Ustadz Badar. Ustaz, terima kasih Pak Ustaz. Yo, silakan. Ini di Masjid Suronar Pak Ustaz ya. Tarawih kan. Jadi 22 biasa 11 kan. Jadi ini Pak Ustaz, apa uang itu ayatnya panjang. Ayat panjang itu banyak banget kalau itu Ustaz. Mana rukuknya Ustaz? Iya. Ini Pak Ustaz. ada lagi Pak Eko? Soal lagi. Iya, silakan Pak Eko. Nah, jadi puasa lancar, ibadah lancar. Cuman masih ada betina itu kan hukum puasa. Iya. Jadi yo ditimbangnya pakai kalau mati ditimbang, imbang tapi dosa dia. Baik. Mau kasih Iya. luar biasa bertanya. Makasih Pak Eko. Iya, makasih Pak Eko pertanyaannya. Nah, ini mungkin yang pertama dulu Pak Ustadz. Tarawih 22, biasanya 11. Biasanya Ustadz, 11. Kayaknya panjang, banyak yang balik. Kata Nabi, jangan mendirikan istana di kerajaan orang lain. Maksudnya, kalau di sana biasa sebelah, jangan nak dirubah-rubah, biarlah. Iya. Itu ijtihad masing-masing. Aduh yang pendapat, oh iya tarawih itu Ustaz memang 23. Karena yang melembagakan tarawih itu adalah di masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab 23. Ya silahkan ijtihad dia. Tapi ijtihad yang lain tidak. Kalau kita buka dalam hadis, Nabi itu ada yang 7 rakaat. 2, tutup 1 rakaat. Ada 2, 8 tambah 1 jadi 9. Ada 2, 10 tambah 1, 11. Ada 2, tambah 1, 13. Ada hadis Nabi itu sholatnya 8 rakaat. 1 kali salam. Tambah lagi 1 witir. Ya itu namanya ijtihad. Jadi yang nak berijtihad dengan 221 jangan diganggu. Biarlah dia dengan 221 itu. Karena memang hadisnya ada. Ada yang nak 443 ya silakan. Maka saya ingatkan betul, jangan mendirikan istana di kerajaan orang lain. Maksudnya, kalau sudah biasa situ, jangan dirubah-rubah. Jangan macak-macak lah. Ustaz, Iyo, nak macak dia 23 ni maksudnya, jadi mau balik kalau. Akhirnya kan rugi gitu, persatuan-kesatuan kita pecah. Karena kita nak memaksakan kehendak kita. Nanti kita paling benar, tak boleh. Dalam Islam tak boleh. Ikhtilaf itu biasa. Dalam Islam, ikhtilaf itu biasa. Mazhab itu 4 beda kalau. Iya. Tak boleh kita sama ke. Mau nak maksa orang. Tak baca. Misalnya kunut. Kunut itu berbeda kata Hanafi. Kunut itu di waktu witir. Dan kunutnya sebelum ruku. Iya. Minal jinnati wan nas Allahu akbar. Allahu la ilaha hadait. Dan kalimatnya banyak juga doa kunut itu. Kata Imam Malik bukan di salat subuh tapi sebelum ruku. Beda lagi. Kata Imam Syafi'i tidak, ruku dulu di salat subuh baru itidal baru kunut. Kita pakai. Iya, yang biasanya Nah, kata Ahmad bin Hambal kunut itu salat witir tapi ruku dulu itidal baru kunut. Empat ikut mazhab yang besar itu beda.
Nah kita nyamuk tidak baca, jangan disamuk. Maka Nabi ingatkan betul, jangan mendirikan istana di kerajaan orang lain. Nah, kalau kita misal di posisi jadi jamaahnya, Ustaz. Kita, wah ini 11 ngapa laju lebih ini ya. Nah, macam mana kita sebenarnya menyikapinya? jamaah melok baik. Melok imam baik. Sebaiknya nama Ustaz, ya? imam dia tabau. Iya. Dia jadikan dia imam untuk diikuti. Jadi kita ikuti imam baik sebenarnya. Santai dalam Islam ini. Imam tanggung jawab. Kalau dosa-dosa imam, misalnya dosa. Tidak usah kita repotnya, pokoknya makmum ikuti imam. Itu yang terbaik. Tapi dalam kondisi ini tadi ya, karena dia mungkin, aku ini besok 11, dia tidak percaya dengan 23 misalnya kan. Iya. Ya sudah dia putuskan, aku nak selesai, aku witirnya di rumah baik. Nah itu silakan, dia itu hak dia. Toh tidak ada larangan juga. Tidak ada larangan, ini kan sunnah baik. Iya. Makanya sekali-kali jangan makso ke. Dan jangan nganggap kita paling pinter dalam ibadah ini. Ijtihad dibuka oleh Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunna minal mumtarin. Kebetulan milik Allah, dari Allah, milik Allah. Dan jangan kamu kelewatan batas. Nah tadi, nak makso ke wong lah 11, nak jadi ke 23. Wong 23 dijadikan 11. Wong misalnya sholat Jumat, azannya 2 kali, nak jadi ke sekali. Inilah yang tidak benar ini. Istiadat sudah begitu. Nah tapi kalau memang sudah sepakat, mau kita berembuk, setuju kalau, nah baru. Itu baru boleh diterapkan. Baru itu yang namanya ijtihad. Baik. Nah, jadi itu jawabannya Pak Eko ya, sebaiknya jangan ngacak-ngacak lah sederhananya. Yang itu ya Mas, itu juga jamaah juga seharusnya melok mestinya. Alangkah baiknya. Tapi boleh buat sudah terjadi macam itu ya kita mengoreksi diri masing-masing. Imamnya salah, makmumnya juga salah, dua-duanya salah. dalam kasus yang ditanya ke Pak Eko tadi. Pak Ustadz, ini pertanyaan kedua nih Pak Ustadz. Cak mana ini kalau ibadah sholat sering tapi masih galak zina. Zina ini juga banyak Ustadz, zina mato dan sebagainya juga. Itu yang rusaknya tuh. Cak mana nih? Sholatnya rajin, zinanya giat. Nah itu ada artinya. Mari pahami. Ibadah itu ujungnya kan Allah katakan simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ada bekas. Kalau kita sholat tanha anil fahsya wal munkar. Orang yang sholat yang benar itu sholatnya mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Nah itu. Jadi kalau dia masih mungkarnya masih, apalagi berzina nih dosanya besarnya. Mati hukumannya. Kalau dia sudah kawin berzina, maka dia dirajam. Masuk ke tanah, badannya setengah, tinggal kepalanya baik. Mohon maaf, dikencingi, dilempari kotoran, dibabit pakai batu sampai mati. Baru diampun Tuhan dosanya. Kalau dia masih bujang gadis berzina, maka dicambuk mi'ata jaldah, 100 kali cambukan. Dalam pelaksanaannya itu dia diikat di tiang, dicambuk oleh 2 algojo. Tidak boleh bernapas algojo ngebuknya itu. 50-50, tup, tidak boleh berhenti. Nah, biasanya itu mati. 87% mati. Kalau masih belum mati juga, buang dulu setahun. Tidak boleh masuk Palembang nih. Dia asing dulu setahun, baru dia balik, baru insya Allah diampuni oleh Allah. Ya besarnya dosa zina itu. Jadi jangan-jangan kita amal kita sia-sia kalau kita kalah nanti. Dosa besarlah dosa daripada pahala dari amal kita. Sebenarnya apa Ustaz yang menyebabkan wong yang mungkin sudah sering beribadah tapi masih galak zina? Itu tadi karena dia belum ikhlas. Jadi ibadahnya itu belum bermakna. Karena setan masih bersarang di sanubarinya. Dalam apa kesucian jiwa tadi penting. Makanya dia sucikan jiwa kita. Jauhkan dari semua godaan setan. Setan nak datang tuh kalau baca kita tutup ya lah. Jangan sampai kita termelo. Iya. Melok dengan setan ini lah yang bahaya. Setan selalu ngajak kepada kejahatan, tidak katik ngajak kebaikan. Pasti. Itu dia masuk ke neraka karena dia di neraka. Nak ngajak kawan dia ajaknya kita. Iya. Itulah SK setan Ustaz. Iya, memang di SK dari Allah memang digunakan untuk nganggu kita. Jangan sampai kita terjerembab. Nah, ini hati-hati. Pak Ustaz, ini mungkin menyambung juga yang tadi. Kalau sudah kita terbenam nih Ustaz dengan kebiasaan yang mengikuti hawa nafsu, ini kembali ke jalan Allah yang lurus ini cak mana Ustaz? Ya, tinggal bertobat. Tinggal keinginan kita. Gal abida. Tekad fa iza azamta tawakkal Allah. Aku nak tidak lagi berzina. Selesai. Aman diampuni Tuhan. Kau tahu dengan nasuha. Iya. Nasuha itu membunuh 99 wong. Memperkosa ribuan wong. Ngerampok gawenya maling, ganggu bini wong segala macam. Jahatnya nasuha ini kata Rasulullah. Segala keburukan lah. Segala keburukan. Nah, sadar dia. Kenapa bertobat katanya? Kita burukan kiai. Kata kiai, kalau nasuha ada diampuni lagi, bunuhnya pula. Pas 100 jadi. Kiai itu dibunuhnya pula, tapi hati masih, aku nak bertobat dan ya Allah, mana caranya? Kata wong ada ustad di seberang sungai situ. Kau gari. Nah, ketika dia baru berapa langkah, mati. Maka malaikat yang baik, ini sudah taubat, masuk surga. Kata yang jahat, tidak. Belum taubat, baru niat baik.
Nah, kata Jibril, kamu hitung. Mana yang parak? Parak tempat dia bunuh kiai tadi, apa parak dia ke sana. Nah, ketika dihitung secara kasat mata memang masih dekat tempat dia bunuh orang tadi. Tapi Allah senang dengan niatnya bertobat itu, yuqarribuhullah. Allah dekatkan ke tempat bertobat. Maka dia masuk surga. Nah, jadi kita jangan walaupun sebesar dosa, sebesar misalnya kata Rasulullah, walaupun dosamu penuh dengan dunia ini, maka pengampunan Allah lebih besar lagi. Segera bertobat. Apalagi di bulan Ramadan ini. Luar biasa. Kalau ada pacak sebab tobat, ini luar biasa. Jadi kita bertobatlah. Karena Allah sangat sayang. Kalau kamu datang bertobat dengan sejengkal, maka Allah akan sedepung nyambut kamu. Kalau kamu berjalan kaki, Allah berlari nyambut kamu. Nah, begitu senangnya Allah dengan orang yang bertobat. Jadi bertobatlah. Yang galak berzina, yang masih galak maling, masih galak korupsi, cobalah, bertobatlah. Kita ini dengar di dunia ini. Di akhirat itu dalam Al-Ma'arij di juz 29 Allah katakan sehari di akhirat itu sama dengan 50.000 tahun. Khamsina alfa sanatin. Coba bayangkan, hei si fulan kata Allah, kau kuponis sehari. Berarti kita masuk nerakanya 50.000 tahun. Nah, bayangkan kalau setahun ponisnya. Kalau 10 tahun sudah nanggung gitu. Sementara hidup itu cuma dengar baik, nikmatnya dengar. Maka kita tahanlah. Maka Rasulullah sering ketika Umar bin Khattab nangis nengok Rasulullah. Tidur di tikar yang sudah koyak-koyak. Kalau dia bangun, ada bebekas kalau di badannya, nangis Umar. Ya Rasulullah, Raja Bizantium, Kaisar Romawi, mereka nikmat betul dalam dunia ini. Segala waduh, nak betino, nak makanan. Tempat tidurnya luar biasa permadani. Tapi kau tidur seperti ini. Rasulullah tersenyum. Umar, biarlah dunia milik mereka. Tapi kita punya akhirat. Biarkan mereka disegerakan oleh Allah nikmatnya. Nah, jangan tertipu. Dia jangan nak ngejar kebahagiaan dunia, melupakan akhirat. Alangkah ruginya gitu. Baik, jadi akhirat itu harus selalu menjadi tujuan akhir dan tujuan utama. Itulah kita capai. Ya. Baik. Pak Ustadz Badar dan juga pemirsa, kita masih akan membahas lagi seputar ini. Dan pemirsa, ini jangan lupa setelah segmen berikut ini akan ada kuis berhadiah dari Beras Rajo. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan Anten-Anten Nunggu Buko. Dan pemirsa, kami masih akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Anten-Anten Nunggu Buko. Makasih pemirsa, masih nyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko. Alhamdulillah pemirsa, kita masih bersama di Anten-Anten Nunggu Buko ini tentunya bersama dengan narasumber kita, tentunya Al-Ustadz Dr. Haji Kemas Badaruddin Ali MAG yang membahas tema 3 kesucian yang harus digapai dalam bulan Ramadan. Nah pemirsa, sesuai dengan yang aku sampaikan dari awal segmen tadi, yalah kita akan memasuki kuis Beras Raja yang tentunya dipersembahkan oleh Beras Raja, beras yang mudah didapat di pasar-pasar tradisional, supermarket, dan warung-warung di dekat rumah pemirsa. Pemirsa, saatnya kita masuk di Kurma Kuis Ramadan Beras Raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Baik, pemirsa silakan hubungi di 0711 380022 untuk menjadi penelpon yang beruntung yang bisa mendapatkan hadiah dari Beras Raja apabila bisa menjawab pertanyaan yang disediakan oleh Pak TV tentunya. Nah, hadiah yang akan diberikan ini ialah Beras Raja 10 kg dan 1 bal bihun Beras Raja 220 gram. Nah, ini yang kejugaan di layar ini ya pemirsa. Nah, tentunya pemirsa untuk yang menghubungi nanti jangan lupa passwordnya ya. Passwordnya ialah Beras Raja Mantap KT Tandingannya. Nah, setiap hari ini akan dipilih 2 pemenang yang menghubungi di 0711 380022. Ini akan mendapatkan hadiah dari Beras Raja. Baik, kita masih menunggu ini penelpon pertama yang akan mendapatkan hadiah dari Beras Raja. Baik, Assalamualaikum, dengan siapa dan di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekip Madang. Baik, dengan siapa Bapak siapa tadi? Sekip Madang. Sekip Madang. Bapak Faisal Sekip Madang. Passwordnya Bapak? Beras Raja Mantap KT Tandingannya. Baik, Pak Faisal, ini pertanyaan yang pertama ya. Apa hadiah Anten-Anten Nunggu Buko dari kuis yang dipersembahkan oleh Beras Raja? Yang A, beras 10 kg dan 1 bal bihun Beras Raja, atau yang B, 10 kg terigu. Nah, yang mana nih Bapak? A. Baik, jawabannya A. Selamat Bapak, Bapak berhak mendapatkan hadiah dari Beras Raja karena jawabannya benar. Hadiah ini dipersembahkan oleh Beras Raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya.
Baik, sekali lagi selamat untuk Pak Faisal yang akan mendapatkan hadiah berupa beras raja 10 kg. Nah, ini beras raja 10 kg. Juga satu bal bihun beras raja yang kemasan 220 gram ya. Bapak bisa ambil hadiahnya di PAL TV di hari kerja dan di jam kerja. Jangan lupa bawa fotokopi KTP atau identitas diri lainnya ya. Selamat sekali lagi untuk Bapak Faisal dari Skip Madang. Ini kita masih menunggu penelpon kedua untuk mendapatkan hadiah dari beras raja kembali. Baik. Ada penelpon kembali nih Ustaz. Assalamualaikum, dengan siapa dan di mana? Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa dan di mana? Sama Pak Dian Palembang. Bapak dia di Palembang. Iya Pak Dian. Iya Pak Dian. Silakan Pak Dian, ini pertanyaan yang kedua, silakan dijawab ya. Sebelum itu passwordnya dulu Bapak. Bahasa Ajo mantap tanpa tandingannya. Apa mantap apa tadi? Kate tandingannya. Ulang lagi lengkap-lengkap coba Pak. Bahasa Ajo Iya. mantap tanpa tandingannya. Nah, salah. Beras rajo. Sekali lagi ini Bapak. Bahasa Aja mantap. Kate tandingannya. Baik, ini pertanyaannya untuk Bapak Dian. Pukul berapa Anten-Anten Nunggu Buko tayang di PAL TV? A. Jam 16.45 waktu Indonesia Barat. Atau yang B. Jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. 16.45. Baik, selamat untuk Pak Dian. Jawabannya benar, akan mendapatkan beras raja 10 kg dan satu bal bihun beras raja 220 gram. Hadiah ini dipersembahkan oleh Beras Raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Baik, sekali lagi selamat untuk Bapak Faisal dan juga Bapak Dian yang akan mendapatkan hadiah dari Beras Raja. Ini hadiahnya silakan diambil di PAL TV di jam kerja dan juga di hari kerja, ialah hari Senin sampai Sabtu antara jam 9 sampai jam 4 sore. Ini bisa dengan membawa KTP asli ataupun fotokopi identitas diri lainnya. Jadi jangan lupa diambil hadiahnya. Hadiah ini dipersembahkan oleh Beras Raja. Kami ucapkan makasih banyak tentunya untuk Beras PT Belitang Panen Raya dan Beras Raja, juga toko karpet 129 yang sudah menjadi sponsor Anten-Anten Nunggu Buko. Ustaz Badar, tentunya kita sudah mencapai di penghujung acara kita hari ini, di penghujung Anten-Anten Nunggu Buko edisi hari ini. Untuk itu, Ustaz Badar silahkan menyampaikan kesimpulan dan juga himbauan untuk pemirsa Anten-Anten Nunggu Buko. Terima kasih para pemirsa PAL TV yang saya hormati. Jadi intinya mari kita kejar 3 kesucian. Tazkiyatun nafas, jiwa kita bersihkan dari semua hal-hal yang iri hati, dengki, takabur, riya, ujub dan sombong dan sebagainya. Kemudian tazkiyatul amal. Amal kita harus karena Allah, jangan ada niatan-niatan lain. Dan yang ketiga tazkiyatul mal. Nah, bukti dari orang yang bersih itu kata Imam Qushairi ada 4 tanda. Sesuai dengan takwa itu, la'alakum tatakun itu taqob waw dan ya. Ta itu tawadu, rendah hati dia, mau menolong orang, tidak sombong, mau menerima pendapat orang lain, selalu merasa perbedaan itu biasa saja. Yang kedua, qanaah. Bersyukur apa yang Allah berikan. Dia sadar betul bahwa Allah itu baik dengan dia, berhusnuzan dengan Allah. Apapun yang tentukan itu yang terbaik. Dan yang ketiga menjadi orang yang wara'. Orang yang suci hatinya, sudah membersihkan amalnya, sudah membersihkan hatinya, dia akan jadi orang yang wara'. Terlindung dari perbuatan syubhat apalagi yang haram. Nah, ini yang kita kejar. Nah, yang terakhir yakin. Hidup ini penuh yakin. Yakin itu kunci keberhasilan. Ngapung banyak doa tidak dikabulkan udah yakin. Ya Allah, aku pengen pergi haji. Ya Allah, hati ngomong, duit dari mana nak pergi haji ini? Nah, dia yang minta, dia yang nolak dewe. Nah, ini yakin. Inilah ciri orang yang sudah bersih. Dia akan bisa menerima segala keputusan Allah. Dia jaga dirinya dari semua hal-hal yang bisa merusak dirinya. Kemudian dia yakin Allah sangat sayang. Maka dia akan masuk pada ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar setiap dia punya masalah dan Allah akan berikan rezeki sesuatu yang disangka-sangkanya. Saya kira demikian, lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Ustaz Badar yang sudah menjawab pertanyaan dari pemirsa, juga sudah memberikan ceramahnya, memberikan pengetahuannya untuk pemirsa seputar tema kita hari ini. Dan pemirsa, ada terasa kita sudah sampai di ujung Anten-Anten Nunggu Buko edisi hari ini. Makasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan dan tentunya makasih kembali untuk sponsor yang sudah mendukung Anten-Anten Nunggu Buko. Kami ucapkan makasih banyak untuk Beras PT Belitang Panen Raya dan Beras Raja. Juga tidak lupa terima kasih untuk Toko Karpet 129. Akhirnya aku Feral Amartia pamit undur diri. Selamat berbuka puasa dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Acara ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya.